orang-orang timur ini memang sudah memiliki keistimewaan atau kecerdasan spiritual yang istimewa sejak zaman dulu. Contoh bagaimana kita bisa melihat orang-orang Indonesia pada zaman perang, mungkin ada satu kisah-kisah orang yang tidak mempan ditembak, dan hari ini juga ada orang-orang yang mungkin sering kita lihat tidak mempan oleh senjata tajam dan lain-lain, dan itu memungkinkan memacu orang-orang fisika, orang-orang kimia atau orang-orang yang ahli sains. Kenapa orang bisa mencapai pada tahap seperti itu? Tentu di situ bisa diteliti secara ilmiah. Kemudian dulu bangsa kita pernah menggagas undang-undang tentang ilmu santet yang dulu dibahas oleh DPR, namun hari ini belum bisa dicetuskan undang-undang tersebut karena kasus-kasus berita-berita tentang ilmu santet di Indonesia itu sudah tersebar luas seluruh Indonesia, dan banyak orang-orang yang mengalami hal-hal yang aneh. Contoh, dulu pernah saya lihat di satu program televisi ada salah satu rumah sakit yang membedah pasiennya. Kalau tidak salah di wilayah Jogja, itu menemukan di perut pasien itu ada ada benda-benda asing seperti paku yang tidak dimungkinkan orang itu memakannya lewat mulut. Tapi setelah dioperasi ternyata di situ ada paku yang cukup panjang sekitar 7 cm, dan itu pun dokter-dokter bingung dengan keadaan pasien yang seperti itu. Tapi kalau secara sains, bagaimana satu benda padat bisa menembus ke benda padat yang lain, kemudian bisa muncul kembali di dalam perut manusia, ini mungkin bisa diteorikan. Dan melalui teori mungkin satu benda itu bisa masuk ke dimensi plasma, kemudian menembus ke dimensi padat, kemudian kembali ke bentuk asal, atau yang disebut satu benda bisa berubah ke wujud lain dan berubah lagi wujud semula, itu disebut perubahan fisika, dan itu sebetulnya cukup logis. Tapi hal seperti ini memang sulit dibuktikan. Kembali ke Agartha. Agartha ini memang diyakini oleh sebagian orang itu betul-betul ada. Kalau dalam kisah-kisah orang-orang yang pernah menceritakan tentang Agartha ini, itu memang mereka melalui satu tempat-tempat yang cukup jauh untuk mencari Agartha ini, dan mereka seolah-olah masuk ke dimensi lain. Yang dimensi ini tidak mungkin kita logikakan dalam dunia modern ini dimensi yang nyata. Jadi kalau menurut sebagian orang, Agartha ini memang betul-betul ada dalam dimensi spiritual atau dalam dimensi lain, namun secara sains belum bisa dibuktikan karena Agartha ini satu kota yang konon ada di dalam perut bumi. Kemudian diyakini juga di Tibet itu ada pintu rahasia menuju ke dimensi lain yang dijaga oleh seorang biksu. Tapi mengenai teori-teori tentang hal-hal ini, kita sudah tidak asing lagi tentang teori satu peradaban yang dulu pernah terkubur kemudian sekarang muncul kembali ke permukaan, dan ada juga yang hilang sampai sekarang. Contoh, ketika seorang mencari kota Atlantis, itu sebetulnya terinspirasi dari kota Troy yang tadinya diyakini hanya sebuah fiksi, ternyata kota itu betul-betul ada, dan akhirnya orang-orang yang mencari Atlantis pun meyakini bahwa Atlantis pun sebetulnya juga betul-betul ada di muka bumi ini, karena kota Troy sendiri juga pernah difilmkan. Ya memang itu betul-betul kota yang nyata, bukan kota yang gaib. Dan sebaliknya juga tentang Agartha ini juga orang-orang yakin bahwa Agartha ini adalah satu kota yang nyata. Tapi di sisi lain orang-orang spiritual lah yang mungkin sudah pernah mengalami hal-hal spiritual dan mencapai tingkat spiritual yang tinggi, hanya orang-orang itu yang bisa melihat. Seperti kerajaan Shambhala, yaitu kerajaan yang diyakini ada di dimensi lain. Meskipun dari berbagai literasi atau pendapat-pendapat orang-orang modern, Agartha ini masih sangat diperdebatkan sekali karena sisi modern itu menjelaskan melalui sains atau logika atau melalui IQ, sedangkan sisi spiritualnya tidak didalami. Tapi bangsa kita sudah mampu mendalami RQ atau religious question sehingga mereka memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Maka dari itu Agartha
Jakarta ini mungkin adalah satu kota yang dulu pernah ada dan tertimbun di dalam tanah, kemudian hilang sampai sekarang sebagaimana cerita tentang Atlantis. Karena peradaban kita, peradaban dunia ini banyak sekali peradaban-peradaban yang terkubur di bawah tanah, seperti contohnya di Karangsembung, itu ternyata sekarang menjadi daerah gunung, tapi dulunya ternyata itu sebuah daerah yang terkubur di dalam laut, karena bebatuannya itu bebatuannya sama dengan batuan-batuan yang ada di dasar laut, atau memiliki ciri-ciri bahwa batuan itu adalah batuan yang dulunya berada di dasar laut. Sebagaimana Gunung Himalaya yang sekarang kita kenal, itu salah satu gunung yang tertinggi di dunia. Ternyata Himalaya itu dulunya adalah satu pulau yang ada di satu pegunungan yang ada di dasar laut. Karena menurut Anand Krishna, di Himalaya itu ada yang namanya garam Himalaya. Jadi mana mungkin di gunung yang tinggi itu ada garam, ada satu kadar garam, sedangkan garam itu biasanya ditemukan di laut. Maka dari itu Himalaya dulunya adalah satu kota yang ada di dasar laut melalui penjelasan Anand Krishna. Namun dari teori geologi kita, karena bumi kita mengalami satu perubahan, misalkan ada gempa, ada tsunami, melalui proses ribuan tahun atau jutaan tahun, akhirnya yang dulu daratan sekarang menjadi lautan, yang dulu lautan sekarang menjadi daratan. Sebagaimana di video sebelumnya, yaitu tentang Sundaland, yang dulunya dalam teori yang sudah mendunia itu satu pulau yang menyatu, yaitu Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, bahkan se-Asia Tenggara. Namun sekarang terpisah menjadi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau yang lain. Dan teori geologi ini jelas sesuai dengan saintifik yang kita pelajari di kurikulum kita. Bagi para pendengar, para penonton Bagus Channel, silahkan berpendapat tentang Agartha ini sebagaimana kalian mengetahui tentang dua sisi yang memungkinkan Agartha ini ada. Yang pertama secara sains, yang kedua secara spiritual. Namun kita masih terus berharap mudah-mudahan antara sains dan spiritual akan menjadi satu teori yang bersambung, sehingga sesuatu itu bisa dipahami dengan logis dan bisa dijadikan bahan kajian kita di kurikulum atau di sekolah-sekolah yang bisa kita pelajari, bisa bersinergi, bisa saling melengkapi, sehingga kita bisa mengkomparasikan kedua pengetahuan ini dan menjadi landasan-landasan pengetahuan kita. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.